Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mega Ardianta Vlog Channel. Oke, hari ini saya akan membahas dan mereview jika teman-teman ingin meminang Vespa seri LX iGet 125cc. Simak terus apa kelebihan dan kekurangan motor Vespa tersebut. Jadi ikuti terus video saya ini. Oke, kali ini saya akan membahas apa dulu ya enaknya, kekurangan atau kelebihan ya. Oke, dari kekurangan dulu aja deh. Vespa ini saya beli tahun kemarin bulan November, bertepatan dengan istri saya ulang tahun. Ini memang hadiah istri saya ulang tahun. Dia menginginkan motor Vespa dan akhirnya saya datang ke salah satu dealer yang ada di daerah Wage, yaitu ya, di Vespa itu ya, di Wage Sidoarjo itu. Ini waktu itu tahun 2003 bulan November. Saya beli dengan harga Rp49.500.000 dan dapat diskon itu sekitar Rp1.500.000 kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, ini motor Vespa. Ini tampilan speedometernya. Ini tampak belakang seperti ini. Nah, oke. Kekurangan ya, yang pertama adalah ini saya tunjukkan ya. Nah, kunci Vespa ya, kunci Vespa ini ya, seperti ini masih terlihat apa ya, jadul. Terus yang kedua, di kunci ini itu ada cadangannya guys, ada chipnya. Jika kunci Vespa itu hilang, salah satu hilang ataupun salah dua-duanya hilang, saya di infokan dealer itu akan gantinya itu total ya, sepaket kunci, kelistrikan plus ECU-nya, karena ini dalam sistem satu kesatuan ya. Karena kalau kuncinya hilang itu pasti harus ganti kelistrikan berserta ECU. Kalau nggak salah saya diinfokan itu sekitar 4-5 juta lah, ganti total semua ECU plus kelistrikan untuk si kontaknya aja. Jadi kalau beli Vespa apapun jenisnya, saya dulu infokan sama dealernya itu harus disimpan, jangan sampai hilang. Terlebih yang ada ini kan semua ada chipnya ya. Nanti salah satu itu harus disimpan. Jika satunya hilang, nanti bisa diduplikat di dealer Vespa tersebut. Itu kekurangan pertama ya, dari kunci ya. Terus yang kedua, entah kenapa ini di motor Vespanya saya atau di semua Vespa ya, saya kurang tahu. Ini ketika kunci ini masuk, oke, terkadang ini sangat sulit. Tuh, sangat sulit. Entah ini di Vespanya, kebetulan Vespa yang saya beli atau apa, ini sulit. Nah, sudah berjalan sekitar 5 bulan, ini kilometernya sudah 4026 km sejak pembelian. Nah, kekurangan di Vespa saya ini ya, ini saya tidak menyebutkan semua Vespa ya, cuma yang saya beli ini Vespanya ini, nah, melepasnya juga sulit. Ini saya nggak rekomen ya, jika kalau mempunyai Vespa yang sulit ini dipakai untuk buru-buru, misal kebelet pipis atau kebelet boker ya di pom bensin. Ini sangat susah payah lepasnya, dulur, bener susah payah sangat ini. Ini butuh effort yang sangat tinggi ini melepas ini. Ini aja saya tekan-tekan ini sulit ini. Udah saya kasih 4 WD, 5 WD, 10 WD sama aja.
saya belum nemu solusi. Di dealer pun juga waktu saya ke sana juga memang ini masih baru. Jawabannya seperti itu. Nanti lama kelamaan dia akan mudah untuk dilepas. Cuma ini sudah 5 bulan nih. Ini harus butuh effort. Ini kalau kebelet boker setengah mati nih lepasnya. Tuh kekurangan yang kedua ya. Terus yang ketiga, harga aksesoris sama spare partnya ini menurut saya masih mahal ya. Ya saya tidak tahu untuk spare part yang diberikan oleh Vespa itu mungkin itu masih impor atau dari kualitasnya juga mungkin masih bagus ya. Makanya harganya mahal. Contoh aksesoris, waktu saya beli di mana? Dealer. Saya tanyakan untuk aksesoris ini aja, lengkap tas, terus sandaran duduk ini sama plangernya. Ini kan bukan plangernya asli ya, ini saya variasi. Itu di dealernya mana ya? Vespa itu harganya hampir 2-3 juta. Ini aja. Terus untuk cover karpet ini plus dudukan ini ya. Ini di Vespa ini 700, kalau ini sekitar 750-an. Dan akhirnya saya memutuskan ini saya beli di online, guys. Saya tidak tahu ini bentuk fisiknya yang di Vespa itu bagaimana. Entah itu mungkin material buildnya dia bagus atau pilihan, saya kurang tahu ya. Cuma kalau beli di online ini harganya jauh lebih murah, guys. Di mana? Di toko-toko online ya, saya tak menyebutkan toko mana. Tapi cari aja, itu pasti ada. Kalau ini saya beli di online, ini harganya sekitar 300 ribuan. Sama tempat duduknya ini, tempat panciannya ini sekitar 150. Kalau ini full set sekitar 450-an. Itu guys. Tapi kalau di dealer Vespanya sendiri itu mahal. Teman-teman Vespa yang sudah beli mungkin tahu lah harga aksesoris sama spare partnya di Vespa itu mahal. Terus yang kedua ya, yang ketiga, kekurangan ketiga ini adalah ketika lu ganti oli ya, Vespa ini kalau ganti oli ini saya terus terang sejak servis pertama ini saya belum ke dealer resmi karena ini juga termasuk kekurangan ya, jaringan servis di mana di Vespa ini kurang. Saya harus ke daerah Wage Sidoarjo, itu kurang lebih sekitar 20 km dari rumah saya kalau hanya untuk servis pertama ke sana. Akhirnya saya memutuskan servis di mana? Di bengkel umum. Ini saya tunjukkan ya. Kekurangan kalau di bengkel umum ini tidak semuanya mau nerima ganti oli Vespa. Saya tunjukkan kenapa kok tidak mau nerima. Sebentar ya. Oke guys, ini saya tunjukkan ya. Bengkel umum ini enggak semua nerima ganti oli Vespa, ini saya tunjukkan. Ini kekurangannya yang ketiga ya. Termasuk jaringan after sales-nya ya, untuk servis dan lain-lain itu memang kita harus ke dealer terdekat. Nah, dealer saya sama tempat tinggal saya itu jauh. Nah, ini lubangnya ini sangat kecil. Nah, kelihatan enggak? Tempat lubang ini untuk ngisi oli ini sangat kecil. Cukup tak fokus ya. Ini sangat kecil, jadi butuh alat khusus. Butuh alat khusus untuk masuk isi oli di sini. Jadi kalau pakai corong terus diisi oli itu masuknya lama sekali. Butuh waktu yang lama karena pelan-pelan. Bahkan sering-seringnya kutah. Jadi untuk pengisian oli yang kedua ya, saya tidak di bengkel umum, saya beli oli sendiri. Terus saya beli alat mirip kayak tempatnya caos itu loh. Nah, ini saya taruh situ dulu olinya, terus saya masukkan sendiri. Selama ini gitu, saya masih tap oli sendiri sama isi oli sendiri. Itu kekurangannya yang ketiga ini. Ngisi olinya ini harus pakai alat khusus. Kalau hanya untuk corong sama oli saja pasti tumpah-tumpah dan masuknya lama, makan waktu. Itu ya kekurangannya ya. Oke. Sorry. Terus
Yang keempat, untuk bahan bakar. Bahan bakar ini memang direkomendasikan sama pihak dealer ini harus Pertamax ya. Cuma kalau pakai Pertalite bisa, tapi ini pernah saya coba pakai Pertalite ya. Kalau untuk RPM bawah, RPM rendah ya, itu dia masih enak. Tapi ketika untuk overtaking atau untuk menyalip kendaraan atau lebih ke gas spontan, entah kenapa ini mesinnya knocking, kayak ngelitik gitu loh. Tapi kalau pakai Pertamax enggak. Ya mungkin rekomendasi dari itu juga benar, harus pakai Pertamax ini. Jadi kalau membeli motor ini disarankan pakai Pertamax ya. Tuh. Terus yang terakhir yang menurut saya kekurangan adalah volume oli. Volume oli ini tuh nanggung gitu loh. 1 liter 1,2. Jadi kalau beli oli tuh harus 2 botol. Nanti sisanya disimpan gitu loh. Ya itulah kekurangan dari Vespa ini ya. Terus ini saya membahas kelebihan. Ada 5 kekurangan Vespa ya. Ini kelebihannya ya. Biar adil. Ada kekurangan, ada sepeda motor lewat. Ada kekurangan dan kelebihan ya. Yang pertama kelebihan Vespa adalah saya suka sama finishing catnya. Finishing catnya ini bagus sekali menurut saya. Karena kualitas cat Vespa ini mirip seperti cat mobil. Dia tebal, halus. Terus yang kedua, Vespa ini kan mengusung, dia kan nggak pakai rangka ya motor ini ya. Ini dia pakai sistem monocoque. Monocoque itu bodi Vespa ini ya rangkanya. Ini saya tunjukkan ya, kenapa saya bilang bodi Vespa itu juga termasuk rangka. Ininya full besi, tebal sekali. Ini tebal dan sangat solid. Tebal. Ini besi semua ini. Jadi rangka si Vespa ini itu ya bodinya. Yang plastik itu hanya ini. Sama ini. Itu bodinya plastik. Yang lainnya besi semua. Itu kelebihan yang kedua dari Vespa ini. Terus yang ketiga, Vespa ini jika dinaikin itu nyaman banget. Nyamannya apa? Dengan tinggi saya 178 cm ketika membawa ini dan melewati lubang-lubang ataupun melewati jalan yang kurang nyaman, suspensinya si Vespa ini meredam sangat baik lubang-lubang ataupun jalan-jalan yang tidak rata. Selama saya memakai motor matic ya, bukan Vespa, atau motor matic yang buatan Jepang ya, itu masih ada keras, ribonnya sangat keras. Ini empuk ini. Suspensinya juara kalau menurut saya. Juara suspensinya. Oke. Terus yang berapa ya, aku lupa untuk kelebihannya ini. Oh ya. Konsumsi bahan bakarnya termasuk irit menurut saya. Mungkin kalau saya bandingkan ini hampir mirip-mirip kayak motor Beat lah. Cuma ini saya belum tahu ya tes untuk fuel to fuelnya ya. Saya ini hanya merasakan dengan feeling saya sendiri ya. Mungkin bisa salah. Ini mirip-mirip kayak Honda Beat menurut saya. Honda Beat atau Vario lah. Mirip-mirip ini untuk konsumsi bahan bakarnya. Oke. Oh ya, satu lagi kekurangan dari Vespa ini, lupa, mohon maaf. Suara mesin kasar. Suara mesin di Vespa ini, kekurangan yang terakhir ini, dia cenderung kasar. Sudah saya tanyakan ke dealernya, memang karakter dari Vespa ini suaranya kasar, tidak bisa halus kayak motor-motor yang ada di Indonesia, khususnya yang merek-merek Jepang itu ya. Nah, itu dia kekurangan dan kelebihan Vespa LX ini yang saya punya ya. Vespa LX iGet 125 cc dengan pemakaian selama 5 bulan dan kilometer berapa ini, 4026 km. Yang saya rasakan experience ya,
selama 5 bulan. Itu yang saya rasakan. Oke, jika video ini bermanfaat untuk kalian, like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Semoga bermanfaat ya guys ya. Next video nanti rencana saya mau mereview ini mobil Pajero ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara memilih Pajero yang menurut saya baik dan benar dan minim kendala. Nanti next video ya saya akan kontenkan ini. Kalau teman-teman mau yang suka hobi koi, yang mau saya reviewkan bagaimana cara penggemukan koi dengan pakan yang murah, nggak harus pakan mahal, nanti saya kontenkan. Kirim komen-komen ya di video saya ya, apa yang mau dikontenin nanti saya coba untuk kontenkan sepengetahuan saya. Oke, terima kasih telah like dan subscribe. Untuk teman-teman yang sudah mendukung saya secara pribadi, saya terima kasih. Subscribe sampean itu ya, itu sangat berguna untuk saya, untuk semangat saya mencari konten selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.